Pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita menyiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, kita puji Sang Raja yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Penuhi hidup kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, penuhi hidup kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kasih Tuhan mengalir dalam setiap hati kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kasih-Mu diam di hadirat
Ku bersyukur menyembahmu dan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat, angkat suaramu, puji Dia, Allah yang layak kita puji. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami. Sekali lagi, nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kasih-Mu.
Allah-Mu. Kita sembah Dia, Allah yang layak kita sembah. Kerinduan kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami boleh datang kepadamu Tuhan, bersekutu kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan boleh benar-benar menyukakan hati-Mu Tuhan. Oleh karenanya urapan kuasa Roh Kudus-Mu biarlah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh pulang membawa sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berjanji akan mengirimkan penghibur yang setia dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin pada pagi hari ini kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Silakan duduk dan kita akan mengikuti. Puji Tuhan. Mari setiap kita yang hadir di tempat ini minta kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Sebab dengan Roh Kudus kita boleh berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita boleh senantiasa ada dalam perlindungannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku Tuhan. Jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau selalu Yesus dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadir. Mari kita angkat tangan kita. Sembah Dia, sebab Dia kudus dan layak disembah. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia
ku sanjung kamu, mulia, mulia bagimu Tuhan ku Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Terlebih lewat pujian kami, ucapan syukur terima kasih kami pada pagi hari ini. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul Engkau ada di tengah kami. Sekalipun saat ini di masa sulit, di masa sukar, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari Bapa berbicaralah seluas-luasnya pada pagi hari ini. Biar kehendak-Mu isi hati Tuhan sendiri yang boleh ada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan untuk kami. Jadikan setiap kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Dan benih itu boleh bertumbuh Tuhan. Untuk dapat kami bertumbuh, berbuah, mengubah hidup kami. Sampai hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau saja yang kami tinggikan, biar Engkau saja yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini yang masih semangat beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Gembala kemarin menelpon saya, ya, Johnson keluar enggak? Ya, lagi di rumah Om. Ya sudah, kamu sampaikan ya pesan Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu adakah iman di bumi? Ya, bisa dikeluarkan captionnya. Bapak Ibu, ternyata iman itu sangat penting ya. Mungkin kebenaran ini sering disampaikan ya, kebenaran ini sering diulang-ulang ya. Tapi berapa banyak firman ini seringkali tentang iman itu diulang. Mungkin dari sekolah minggu sampai kitab remaja, pemuda, mungkin ribuan kali kita dengar. Tapi ternyata iman itu penting Bapak Ibu ya. Satu hal yang penting Bapak Ibu ya, waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya Bapak Ibu, apa yang ia cari Bapak Ibu? Ternyata waktu Tuhan datang kedua kalinya, dia tidak mencari orang yang banyak uangnya, dia tidak mencari orang yang pintar, orang yang hebat, dia tidak mencari pelayanan yang besar, dia tidak mencari gereja yang besar Bapak Ibu. Tapi yang dicari pertama waktu Tuhan datang, dia katakan, adakah iman di bumi Bapak Ibu? Berapa banyak Bapak Ibu, akhir-akhir ini ya sejak COVID-19 ya, banyak orang ya mulai tinggalkan Tuhan, banyak orang mulai kehilangan kepercayaan ya. Bapak Ibu, berapa banyak waktu kita dalam zona nyaman ya, kita punya uang, punya rumah, punya pekerjaan ya, kondisi kita baik-baik, kita sehat.
Berapa banyak kita setia, kita punya iman. Tapi apakah waktu engkau masa sulit, masa sukar ya, waktu engkau nggak punya apa-apa, waktu engkau mungkin pailit, engkau terjerat hutang piutang ya, engkau nggak punya sesuatu pun dalam hidupmu, apakah engkau tetap melayani Tuhan? Apakah engkau tetap cinta kepada Tuhan? Berapa banyak akhir-akhir ini orang kehilangan iman, Bapak, kehilangan kepercayaan, kehilangan cinta mula-mula, Bapak Ibu. Saya pun saat ini rasanya saya berat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya katakan sama Om Denny, Om saya mau silent aja Om. Saya mau ngomong apa Bapak Ibu? Saat saya punya masalah yang besar, ya, saat orang mau menyita rumah saya, kantor saya semua, bahkan satu pun tidak ada yang tersisa Bapak Ibu. Apakah saya masih punya iman Bapak Ibu? Kan itu pagi hari ini Bapak Ibu, next berikutnya mungkin bisa dikeluarkan. Berapa banyak Bapak Ibu, orang seringkali di saat pandemi COVID-19 ini mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya ya, mengandalkan kekayaannya ya, mengandalkan kedudukannya, kekuasaannya ya. Berapa banyak orang juga mengandalkan sahabatnya. Saya punya teman orang-orang yang luar biasa, punya teman polisi, punya teman pejabat ya. Ternyata di COVID-19 ini semua yang diandalkan manusia itu ternyata semuanya nggak ada artinya Bapak Ibu. Banyak orang merasa kecewa, banyak orang mengalami masa sulit ya. Mungkin bisa dikeluarkan Robert. Ya, ini Bapak Ibu ya. Berapa? Punya uang yang banyak Bapak Ibu. Ternyata akhirnya semuanya hancur Bapak Ibu ya. Saya mengandalkan kekuatan saya Bapak Ibu ya. Saya bekerja pagi, siang, malam, bahkan Bapak Ibu saya satu hari tidur cuma 2 jam Bapak Ibu. Ternyata kena COVID-19 Bapak Ibu ya. Karena usaha saya money changer TKI semua nggak bisa pulang, orang pergi juga nggak bisa. Pekerjaan saya berhenti total Bapak Ibu. Sedangkan saya terlanjur invest perumahan aset saya besar, akhirnya saya harus membayar bunga. Bunga itu besar Bapak Ibu ya, berlipat-lipat terus sampai ratusan juta, bahkan sampai bulan 6 tahun yang lalu saya harus bayar 1 bulan 200 juta Bapak Ibu. Saya mengalami kehancuran sekalipun saya berusaha Bapak Ibu. Saya seperti orang sekarat tiap hari di tol ya Bapak Ibu, tiap hari nggak pernah tidur. Saya berusaha mengandalkan kekuatan saya hutang sana sini, saya berusaha bayar Bapak Ibu. Saya jual semua mobil saya, 5 mobil saya jual semua aset saya jual semua, semuanya habis Bapak Ibu. Tapi satu hal pagi hari Tuhan ingatkan, adakah iman di bumi Bapak Ibu? Apakah engkau masih mempunyai iman? Apakah engkau masih melayani Tuhan? Apakah engkau masih punya cinta mula-mula Bapak Ibu? Berapa banyak akhir-akhir ini Bapak Ibu, seringkali orang nggak punya iman, mulai kehilangan pengharapan, mulai hopeless, mulai putus asa Bapak Ibu. Tapi satu hal Bapak Ibu, next berikutnya di sini katakan Bapak Ibu, orang yang mempunyai iman, di sini katakan orang yang memiliki iman dapat melewati masa sulit. Coba tirukan saya sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang memiliki iman dapat melewati masa sulit. Semua yang percaya katakan amin. Jadi kalau orang nggak punya iman, orang itu nggak pernah bisa mengalami masa sulit Bapak Ibu. Ini yang Tuhan iman, apakah engkau masih mencintai aku? Apakah engkau masih mau melayani aku? Apakah engkau masih setia beribadah berapa banyak Bapak Ibu? Atau engkau menghadapi masa sulit, engkau tinggalkan Tuhan, engkau tinggalkan ibadah, engkau tinggalkan pelayanan Bapak Ibu. Engkau nggak punya iman lagi. Ini pekerjaan kuasa kegelapan berusaha menghancurkan semua orang percaya Bapak Ibu. Kenapa? Waktu Tuhan datang dia cari adakah iman di bumi. Waktu engkau nggak punya iman, dia nggak menemukan satu orang anaknya. Nah ini rencana iblis yang seringkali menghancurkan orang percaya Bapak Ibu. Karena apa yang disampaikan oleh Kak Robert minggu yang lalu, dia katakan bahwa iman itu adalah suatu fundamental, hal yang penting, hal yang esensi. Yang minggu lalu Kak Robert sampaikan tentang kesetiaan. Bagaimana orang itu bisa setia, bisa tetap mencintai Tuhan, bisa tetap melayani, punya kesetiaan, punya keteguhan. Ternyata fondasinya, esensinya dia harus memiliki iman Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu pagi hari ini bagaimana orang itu bisa memiliki iman Bapak Ibu. Ternyata firman yang ingin saya bagikan pagi hari ini, kita seringkali sebagai anak Tuhan, seringkali bagaimana orang itu bisa memiliki iman.
kalau dia tidak pernah mendengar, Bapak Ibu. Karena iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau nggak pernah beribadah, kalau engkau tinggalkan Tuhan, engkau nggak pernah punya iman. Untuk engkau memiliki iman, engkau harus apa, Bapak Ibu? Engkau terus mendengarkan firman Tuhan. Waktu saya putus asa, saya punya masalah, Bapak Ibu, saya rasanya nggak bisa berdoa, Bapak Ibu. Apalagi baca firman. Semakin saya tidak berdoa, semakin saya tidak membaca firman, semakin saya kering, Bapak Ibu. Semakin saya nggak punya pengharapan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, orang supaya memiliki iman, engkau harus mendengarkan firman Tuhan, terus apa? Engkau harus mengenal, Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu berapa lama engkau mengenal Tuhan. Ya, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, berapa banyak kita tidak tahu. Ya, tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita percayai, Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini untuk engkau memiliki iman, engkau harus apa? Engkau harus mengenal Dia supaya engkau percaya, baru engkau memiliki iman, Bapak Ibu. Tanpa engkau mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah, engkau nggak pernah punya iman, Bapak Ibu. Kan itu penting sekali pagi hari ini, walaupun firman ini sering dia disampaikan, mungkin diulang oleh beberapa gembala, mungkin pernah juga saya sampaikan. Tapi pagi hari ini Tuhan berbicara kepada saya, Bapak Ibu. Apakah engkau mengenal aku, Bapak Ibu? Kalau engkau mengenal siapa Bapa yang kau sembah, kalau engkau mengenal siapa Yesus yang kau percayai, engkau pasti tidak tinggalkan Tuhan, engkau pasti tetap melayani, engkau pasti tetap beribadah, engkau pasti tetap mencintai Tuhan. Berapa banyak seringkali orang percaya tinggalkan Tuhan, karena dia tidak mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, siapa Yesus yang kau percayai. Karena pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Ya, next berikutnya ya. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan di dalam ada berapa banyak cerita Alkitab, Bapak Ibu ya. Di sini diceritakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu ya. Ini banyak guru sekolah minggu yang hafal, di sini ada Pak Gadot, Bu Heti ya, guru-guru saya ya. Samuel ini seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Dia hidup tiap hari di bait Allah bersama Imam Eli, Bapak Ibu. Dia seorang pelayan Tuhan. Tapi apakah Samuel mengenal Tuhan, Bapak Ibu? Waktu Tuhan panggil Samuel, Bapak Ibu, ya, dia di bawah naungan, di bawah pimpinan oleh Imam Eli, Bapak Ibu ya. Setelah Imam Eli menjadi tua, dia mulai kehilangan penglihatan, ya, nggak seberapa bisa mendengar, Bapak Ibu. Suatu saat Samuel dipanggil oleh Tuhan, ya katakan, Samuel, Samuel, bangunlah. Tapi Samuel nggak mengerti, Bapak Ibu, siapa yang panggil. Dia ternyata nggak mencari Tuhan, nggak tahu kalau itu suara Tuhan, justru dia mencari Imam Eli. Bapak, apa engkau panggil aku? Enggak Samuel, aku nggak panggil kamu, kamu tidur lagi. Samuel tidur lagi. Ternyata Tuhan panggil lagi. Samuel, Samuel, bangunlah. Ternyata Samuel nggak ngerti juga. Dia tetap cari Imam Eli, apakah Bapak panggil aku? Dia kata, aku nggak panggil kamu Samuel, kamu tidur. Sampai ketiga kalinya Tuhan panggil Samuel, Samuel, bangunlah. Sampai ketiga kali pun dia tidak mengerti itu suara siapa. Akhirnya datang kepada Imam Eli, apa Bapak panggil saya? Baru Imam Eli tahu, Bapak Ibu, bahwa itu yang panggil adalah Tuhan. Kedewasaan iman, Bapak Ibu, tidak diukur dari berapa usia yang kau miliki, berapa lama engkau mengiring Tuhan, berapa lama engkau mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu pengenalan akan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Kalau engkau nggak mengerti, mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, siapa Tuhan yang kau percayai, Bapak Ibu, engkau pasti nggak punya iman. Waktu engkau terkena masalah, kena tantangan, berapa banyak engkau mulai tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ya di sini katakan di dalam 1 Samuel 3 itu juga katakan karena apa, Bapak Ibu? Karena Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Berapa banyak Bapak Ibu, waktu Tuhan berbicara kepada kita, seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak memahami, Bapak Ibu. Bahkan next berikutnya Bapak Ibu ya, bukan hanya Samuel, ya seorang pelayan Tuhan. Next berikutnya, murid Yesus, Bapak Ibu. Filipus itu tiap hari tinggal sama Yesus, tiap hari melayani bersama Yesus ya. Mungkin dia tidur sama Yesus, makan sama-sama, tidur sama-sama, pergi sama-sama, melihat mujizat bersama-sama, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Tapi satu hal ternyata, sekalipun murid Yesus Filipus bersama-sama dengan Yesus,
Dia katakan kepada Yesus, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Filipus katakan, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Dia nggak ngerti siapa Yesus, Bapak. Padahal tiap hari tinggal sama-sama, melayani sama-sama, hidup sama-sama, dia tidak tahu, tidak mengenal. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, Bapak, mungkin kau puluhan tahun, mungkin kau seorang pelayan, kau seorang hamba Tuhan, Bapak. Tapi berapa banyak kau tidak mengenal, Bapak Ibu, siapa Tuhan yang kau sembah, Bapak Ibu. Seperti Samuel, seperti Filipus. Tapi biarlah pagi hari ini, mari kita bangun pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau mengenal siapa Yesus yang kau sembah, engkau mempunyai cinta yang mula-mula, engkau mengasihi Tuhan, engkau punya iman yang teguh. Ya. Next berikutnya ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita boleh supaya memiliki iman, Bapak Ibu Pak, engkau harus mendengar firman Tuhan. Bagaimana orang itu bisa punya iman kalau enggak pernah mendengar firman Tuhan? Ya, karena orang benar hidup karena iman. Ya, iman timbulnya apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Engkau harus mendengar, baru apa? Berikutnya engkau harus apa? Belajar mengenal. Kalau engkau mendengar saja, engkau enggak mengenal, engkau enggak mengalami pribadi dengan Tuhan, seringkali engkau runtuh, Bapak Ibu. Karena engkau harus mendengar, engkau harus mengenal, baru engkau apa? Bisa percaya. Kalau engkau bisa percaya, pasti engkau memiliki iman berkemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya enggak tahu, Bapak Ibu, apakah kau mengenal Bapa yang kau sembah, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita boleh mengenal Dia, Bapak Ibu? Ya, ini sering saya sampaikan. Next yang pertama. Ya, ternyata kata mengenal ya di dalam bahasa aslinya ginosko ya, yang mempunyai arti beware. Yang artinya apa? Orang kalau kenal itu orang itu punya kepekaan, Bapak Ibu. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan ya, kita nggak peka sama Tuhan. Itu maunya siapa ya? Maunya diri saya, maunya istri saya, maunya teman saya, apa maunya Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan, orang itu punya kepekaan. Dia bisa merasakan, bisa menyadari, juga punya arti feel, ya, dia bisa merasakan. Ini suaranya Tuhan bukan ya? Ini kehendak Tuhan enggak? Kalau engkau mengenal, engkau pasti tahu. Suami istri ya, kalau saya bersama istri saya mengenal istri saya. Kesukanya apa, mau apa, Bapak Ibu ya. Suami istri aja bisa mengenal apa maunya ya, apa keinginannya ya. Betul gitu ya Bu Sri ya. Bu Sri tahu kebutuhannya Pak Gatot, keinginannya, kesenangannya ya, sampai makannya, cara tidurnya, maunya apa ya. Kadang-kadang mau sesuatu aja nggak perlu ngomong, dikode saja. Mah, artinya apa? Jangan keluar loh. Sudah ngerti. Loh, kita sama Tuhan kadang-kadang kita nggak peka, kita nggak pernah memahami. Juga di sini dari punya pengertian persif yang artinya apa? Memahami, bisa melihat. Kadang-kadang kita tidur satu rumah ya, bersama-sama tiap hari, kita nggak pernah mengerti, kita tidak pernah memahami, ya kita tidak pernah melihat, kita nggak pernah understanding, nggak pernah mengerti, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau, Bapak Ibu, seperti engkau kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang itu yang peka kepada Tuhan, orang yang bisa merasakan, orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendengar, orang yang bisa memahami, orang yang bisa mengerti. Amin. Saya nggak tahu pagi hari ini, sudahkah engkau mengerti? Apakah sudahkah engkau peka? Apakah engkau sudah bisa mendengarkan suara Tuhan? Kalau engkau belum, berarti engkau belum mengenal Tuhan. Karena itu kita belajar bersama. Bagaimana mengenal Tuhan, Bapak Ibu? Next berikutnya. Kenali Dia, Bapak Ibu. Dia sebagai Bapa kita, Bapak Ibu. Berapa banyak orang di sana, ya orang belum percaya, cari Tuhan di gunung-gunung, di gua-gua, ya bersemedi, ya cari Tuhan, bahkan berteriak. Cari suara yang sekeras-kerasnya. Dia merasa Tuhan maha tinggi. Memang Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha dahsyat. Ya, Dia maha suci. Bukan berarti kita tidak layak, Bapak. Berapa banyak Tuhan rasanya adanya di surga sana. Berjuta-juta mil sampai dia cari Tuhan begitu jauh. Ternyata Tuhan yang kita sembah sejak Yesus mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menebus setiap dosa kita. Dia telah memelayakkan kita, Dia telah membenarkan kita, Dia telah menguduskan kita, Dia membuat kita dari yang jauh menjadi dekat. Bapa yang kita sembah itu bukan Bapa yang jauh, Bapak. Dia memang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Tapi Dia berada kepada orang-orang yang rendah hati dan remuk hati. Tuhan yang kita sembah itu sangat dekat, Bapak. Seperti bapak dengan anak. Yesus yang kita sembah adalah Bapak kita. Setuju dengan saya, Bapak Ibu?
Anda nggak usah jauh-jauh, nggak usah teriak-teriak. Ada seperti ngomong sama Bapak, Tuhan aku mengasihi kamu Tuhan. Bahkan kalau Bapak dengan anak Bapak Ibu ya, anak itu nggak usah minta. Kalau namanya Bapak, anak nggak usah minta, Bapak itu sudah tahu apa yang diinginkan, apa yang maunya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga Bapak di surga, dia tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau rindukan Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah itu sebagai Bapa begitu close, begitu dekat dengan hidup kita Bapak Ibu. Kata pagi dikenali dia. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia dekat, dia Bapakmu. Di sini katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Next berikutnya ya. Di sini katakan ya, seorang bapa tidak selalu ia menuntut. Bapak itu nggak pernah menuntut ya, sekalipun anaknya pernah bersalah. Tidak untuk selama-lamanya mendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Kasih Tuhan Bapak Ibu ya, setinggi langit di atas bumi, demikian kasih Tuhan, cinta Tuhan terhadap Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, Bapak mengasihi engkau. Kalau engkau gak bisa makan Bapak Ibu, Bapak masa mau lihat terus anaknya gak bisa makan? Bapak jasmani aja tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Karena itu Bapak Ibu kenali dia sebagai Bapak. Sini katakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Amin Bapak Ibu. Tapi satu hal next berikutnya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ya, next. Di dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 katakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi apa Bapak Ibu, dia mengajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bahkan sini katakan supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan apa Bapak Ibu? Sukacita, tetapi duka cita. Ini seringkali Bapak ya, Tuhan izinkan dalam hidupmu engkau mengalami masa sulit, engkau mengalami krisis. Mungkin ada kehancuran dari rumah tanggamu, kehancuran dalam pekerjaanmu. Mungkin mendatangkan duka cita. Ya, tapi itu satu hal, Tuhan ingin mendidik. Seorang bapak itu mengajar anaknya, mendidik anaknya. Demi apa? Semuanya untuk kebaikan kita. Bahkan dikatakan dia menghajar kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kebaikan kita. Katakan sama-sama saya, Tuhan baik. Yesus baik. Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dia baik, dia mencintaimu, dia mengasihimu. Amin. Seringkali engkau kecewa Bapak Ibu. Saya rumah saya semua mau diambil, mau disita kantor, semua kantor saya Bapak Ibu. Semua saya bangun sejak tahun 96. Semua dalam proses penyitaan Bapak Ibu. Saya katakan, apakah Tuhanku baik? Tapi satu hal lewat kebenaran firman ini katakan, Yesus aku yang sembah, dia Bapa yang baik. Apapun masalah yang kau alami, katakan tiap hari, engkau Bapakku yang baik. Amin. Engkau Yesus yang baik ya. Next berikutnya ya, kenali dia sebagai Bapakmu Bapak ya. Yang kedua Bapak next ya ini. Berikutnya katakan, Bapak manakah di antara kamu jika minta ikan apa Bapak diberikan apa? Kalajengking. Minta telur apa? Oh, minta ikan diberikan ular, minta telur diberikan kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa Bapak Ibu? Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi dia memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Semua yang tidak baik itu berasal dari kekuasa kegelapan. Semua yang tidak baik itu berasal dari iblis. Amin. Yesus pasti baik. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupmu.
Sekalipun mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, krisis apapun dalam hidupmu. Tapi kami percaya dia mengajar engkau. Supaya engkau naik tingkat, supaya engkau next level. Supaya engkau semakin dewasa. Supaya engkau enggak terus menjadi seorang Kristen kanak-kanak. Amin. Ya. Next berikutnya ya, kenali dia sebagai Bapakmu. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Bapa kita di surga. Dia bukannya sebagai Tuhan, tapi dia sebagai Bapa yang begitu dekat dengan hidupmu. Dia menerima hidupmu apa adanya. Yang kedua, kenali dia sebagai gembala. Bapak. Ini firman ini sering diulang-ulang Bapak. Tapi satu hal Tuhan ingatkan pagi hari ini Bapak. Seringkali kesulitan masalah membuat kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, bahkan kita kehilangan iman. Karena apa? Kita belum mengenal dia. Kenali dia sebagai Bapa. Yang kedua, kenali dia sebagai gembala Bapak. Amin. Dia gembala kita, Bapak Ibu. Di sini katakan dalam Yohanes 10:14 katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, Bapak Ibu. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia mengenal kita enggak, Bapak Ibu? Kita tidur, kita bangun, kita menangis, kita susah. Kita mungkin enggak bisa makan, mungkin kita enggak punya rumah, mungkin kita enggak punya pekerjaan. Bapak tahu enggak Bapak Ibu? Dia tahu persis Bapak Ibu, dia katakan ya gembala yang baik itu mengenal domba-dombaku. Dia mengenal hidup kita secara persis. Dia tahu keadaan kita, dia tahu hidup kita, dia tahu keluarga kita, dia tahu pekerjaan kita. Bahkan sini katakan domba-dombaku apa? Juga mengenal aku. Kalau gembala mengenal dombanya, kalau kita menjadi domba yang baik, kita mengenal siapa gembala kita? Domba-dombaku mengenal aku. Jadi orang yang punya pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Engkau peka, engkau ngerti. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Kenali dia sebagai Bapamu. Yang kedua, kenali dia sebagai gembala. Next berikutnya ya. Di sini katakan dalam Mazmur 23. Seorang gembala itu apa? Di sini katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Apa Bapak Ibu? Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin, percaya Bapak Ibu? Dia akan bawa seorang yang gembala yang baik, bawa engkau ke padang yang berumput hijau. Bahkan di sini katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yesus memberikan ketenangan, dia memberikan kedamaian, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Mungkin saat ini Tuhan hentikan langkahmu, Tuhan berhentikan semua pekerjaanmu, Tuhan berhentikan semua aktivitasmu untuk kebaikanmu. Supaya apa? Engkau hidup dalam jalan yang benar. Tapi seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita protes, seringkali kita marah sama Tuhan. Tapi semua yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Supaya kita hidup dalam jalan kebenaran. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mungkin saat ini Bapak Ibu, mungkin saya ya kalau mungkin terjadi eksekusi ya, saya dikasih waktu 6 bulan. Mungkin saya nggak punya rumah, nggak punya kantor, habis semua. Bapak Ibu, berapa banyak seringkali saya takut Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Saya percaya kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan berikan pekerjaan saya yang lebih baik demi kebaikan saya, demi kebaikan keluarga saya. Amin Bapak Ibu. Bahkan sini katakan ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau engkau mengenali siapa Yesus engkau sembah, dia sebagai gembala Bapak Ibu. Gembala itu dia rela berkorban Bapak Ibu bagi domba-dombanya. Dia menjagai, dia melawan siapa yang menyerang, dia melindungi. Bahkan satupun yang hilang dia cari. Dia balut setiap yang terluka. Oh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah seperti itu ya. Dia gembala kita yang baik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Cintai dia. Dia gembala yang baik. Yang memberikan ketenangan. Yang memberkati kita. Memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita dalam hidupmu.
Next berikutnya Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu ya, supaya kita mempunyai iman, kita harus mengenal Tuhan. Jadikan Dia sebagai Bapa kita. Yang kedua, jadikan Dia sebagai gembala kita. Yang ketiga, jadikan Dia sebagai penguasa tunggal. Bapak Ibu harus mengerti bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah itu sebagai penguasa tunggal. Dia Tuhan, Dia penguasa, Dia yang punya otoritas Bapak Ibu. Berapa banyak kita sebagai orang percaya seringkali tidak setuju dengan Tuhan. Di sini katakan dalam Yohanes 10 ayat 18 katakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan apa? Aku memberikannya menurut apa? Kehendakku sendiri. Semua yang Tuhan lakukan menurut kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Bahkan sini katakan aku berkuasa. Coba baca sama-sama mulai aku berkuasa. 1, 2, 3. Aku berkuasa. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan itu yang punya kuasa, yang punya otoritas untuk memberi dan mengambil. Amin. Bapak Ibu, kalau saya pelihara burung, saya dulu suka pelihara ya, burung merpati ya. Saya ini sebagai pemilik ya. Kalau saya pelihara burung, itu terserah saya Bapak Ibu. Burung dara itu mau saya potong, burung dara itu mau saya jual, burung dara itu mau saya tukarkan, itu hak saya. Burung tidak bisa dia menolak, dia katakan tidak mau dipindahkan, tidak mau dijual, saya mau tetap di sini, nggak bisa. Karena itu Tuhan kita harus mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita, Dia yang punya otoritas. Berapa banyak Bapak orang sejak pandemi COVID-19 ini Bapak, banyak Tuhan panggil orang-orang yang Dia cintai Bapak. Kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan sahabatnya, dia mulai pahit sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah memberikan hidupku untuk Tuhan. Kenapa Tuhan ambil orang yang aku kasih? Berapa banyak di pandemi COVID-19 orang ambil apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, itu Tuhan kadang-kadang izinkan untuk semuanya diambil Bapak. Tapi kenali Dia itu Tuhan, Dia yang punya otoritas. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang cuma apa kita lakukan, kita cuma setuju, percaya. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang menyayangi kita, Dia gembala yang baik supaya hidup kita benar. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Percaya itu Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa. Saya pun kadang-kadang mikir kecewa, Tuhan tak bangun mulai tahun 96 ya, mau disitai orang, mau ditutup semua. Rasanya saya nggak rela Bapak Ibu. Tapi satu hal Tuhan ingatkan pagi hari ini, akulah penguasa tunggal, aku Tuhan, aku berkuasa atas langit dan bumi. Next berikutnya, bisa dikeluarkan ayat yang terakhir. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa Bapak Ibu? Segala kuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, setuju dengan Tuhan. Jangan pernah kau pahit kepada Tuhan. Tuhan gak adil. Tuhan ambil apa yang aku senangi. Tuhan ambil apa yang aku cintai. Tuhan ambil semuanya. Kalau itu memang kehendak Tuhan, itu otoritas Tuhan. Kita cuma setuju. Kami percaya Tuhan, Engkau baik. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi sebelum saya tutup ya, ada 3 hal Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita punya iman yang teguh. Saat Yesus datang kedua kalinya Bapak Ibu, Dia mencari, apakah engkau punya iman? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau punya cinta mula-mula Bapak Ibu? Saat engkau punya segalanya, engkau bisa setia. Saat engkau nggak punya keluargamu, saat engkau nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, semuanya hilang. Apakah engkau masih punya iman? Kata Bapak Ibu, teruslah dengarkan firman Tuhan setiap hari, terus beribadah. Kenali Dia sebagai Bapamu, kenali Dia sebagai gembala, dan kenali Dia sebagai Tuhan penguasa tunggal dalam hidupmu. Saya percaya Bapak Ibu, waktu engkau mengenal, engkau bisa percaya. Waktu engkau percaya, engkau punya iman yang teguh Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau putar satu klip ya. Ada seorang yang sebelum saya tutup, ada seorang gembala Bapak Ibu. Domba yang baik itu mengenal ya siapa gembalanya.
Di sini ada 3 orang yang bukan sebagai gembala, dia berusaha untuk panggil domba-domba itu. Ternyata domba-domba itu tidak mengenal dia. Karena yang panggil itu bukan gembalanya. Tapi waktu seorang gembala memanggil domba-domba itu mengenal. Bisa disiapkan ya. One more time. Oh, one is. Oh, good. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. You see how it's flying. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. Mengenal siapa gembalanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Katakan pujian ini Bapak Ibu. Dia Bapa yang mengasihimu. Dia Bapa yang mencintaimu. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sama-sama katakan kau Bapa. Bapa, mari Bapa Tuhan, angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Katakan Tuhan, kau Bapa yang baik. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Aku mau mencintai Kau dengan segenap kekuatanku. Haleluya Tuhan. Haleluya, rahmat kasih. Kenali Dia Bapak. Haleluya.
musik saja angkat pujian ini. Mari Bapak Ibu malam hari ini, sudahkah engkau mengenal siapa Yesus yang kau sembah? Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa tahun, berapa lama engkau mengenal Tuhan. Saat engkau berkecukupan, saat engkau sehat, engkau bisa mengucap syukur, engkau bisa setia sama Tuhan. Saat engkau gak punya apa-apa, saat engkau kekurangan, saat engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai, saat engkau mungkin kehilangan hartamu, engkau mulai tinggalkan Tuhan, engkau mulai gak punya iman, engkau mulai kecewa, engkau mulai menyalahkan Tuhan. Pagi hari engkau angkat pujianmu Bapak Ibu, katakan engkau Bapa yang baik, engkau Gembala yang baik, engkau penguasa tunggal dalam hidupku Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini, katakan engkau Bapa yang baik. Engkau angkat tanganmu, naikkan syukurmu, katakan engkau Bapa yang baik. Semua angkat pujian ini, angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan aku mau Tuhan, aku mau tetap mencintai engkau, aku mau tetap mengasihi engkau, aku mau tetap melayani engkau, aku mau tetap punya iman yang teguh. Sekalipun kami menghadapi masa sulit, sekalipun kami menghadapi masa sukar, aku tetap mencintai engkau sepanjang seumur hidupku, bahkan sampai dalam kekekalan Tuhan. Haleluya. Kau Bapakku yang baik. Waktu selanjutnya kami serahkan Kak Robert. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami memiliki Bapa yang seperti Engkau. Kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Biar Engkau tetap menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu iman kami biarlah terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami semakin bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, ketika kami terus berpengharapan, ketika kami terus menaruh kepercayaan dan keyakinan kami di dalam Engkau, kami percaya Engkau bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami ingin terus mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mengenal Engkau sebagai Bapa dalam hidup kami. Mengenal Engkau sebagai Gembala, mengenal Engkau sebagai penguasa satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, memberkati hamba-Mu Bapak Johnson yang sudah memberikan berkat firman-Mu, menyalurkan berkat firman-Mu bagi kami yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu terus kiranya bertumbuh dalam hidup kami, melahirkan sebuah tindakan keputusan yang tepat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan yang Saudara berikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
penuh dengan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami, memulihkan kami dalam keadaan apapun. Kami mau terus berharap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Hamba anak-anak Tuhan yang sudah hadir, bahkan mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati kami, percaya ada pertolongan, ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami melangkah dengan keyakinan kami melangkah dengan percaya kami akan setiap rencana-Mu. Kami percaya rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas pekerjaan apapun sepanjang minggu ke depan yang akan kami lalui, dan kami mau melalui menghadapi segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Kami percaya ada pertolongan-Mu dan sukacita yang baru kami bawa di dalam hidup kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh ucapan syukur bersama-sama. Kita pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang sempurna daripada Kristus Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, hikmat, marifat, penghiburan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.